Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, kita sama-sama berkumpul melalui live ya. Dan juga yang ada di gereja juga kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita masih sehat, kita diberikan waktu untuk sama-sama tetap memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Banyak yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu mengalir hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tangan pujian ini lebih sungguh lagi. Amin. Banyak yang Kau perbuat. Haleluya.
Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan dan Kau perbuat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan putus-putusnya kami juga selalu bersyukur Tuhan atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan ada di atas kami Tuhan. Di tengah-tengah kami Kau hadir Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun umat-umat-Mu yang masing-masing di rumah Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus Tuhan. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hati-hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan jauhkan Tuhan. Tuhan hilangkan Tuhan, supaya kami fokus Tuhan hanya untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dan juga akan menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Ya, apa kabar keluarga yang di luar? Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, semuanya baik, semuanya sukacita, kita dikasih kesehatan, kita masih bisa memuji Tuhan dengan keadaan yang sehat dan tidak merosot apapun ya, karena hari sebab Dia hidup, ada hari esok ya. Kita yakin dan percaya, kita nyanyi lagu ini lebih sungguh lagi ya, dan lebih semangat. Haleluya.
dia hidup pada hari esok. Kita yakin dan percaya semua akan tercukupi. Amin. Tuhan juga selalu memberikan kesehatan karena Tuhan sudah hidup di dalam setiap kehidupan kita ya. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Yesus ada jalan. Juru selamat umat manusia. Yesus Raja. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia Raja segalanya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Yesus ada jalan. Juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia Raja segalanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang di gereja, yang di rumah, pasti semua masa-masa kayak gini kita punya masalah ya. Mungkin ada yang masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah keluarga atau apapun, semua pasti ada masalah. Tapi kita yakin dan percaya bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Kita coba lihat kiri kanannya yang di rumah, keluarganya, kita saling menguatkan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi lebih semangat ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua. Yesus akan membawa juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia Raja segalanya. Dia Raja segalanya. Dia Raja segalanya. Amin ya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau siapkan hati kita. Walau 1000 rebah kiri kanan kita, kita yakin dan percaya Engkau Tuhan yang kekuatan kami Tuhan. Amin Yesus. Karena kami tidak pernah meragukan kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah
Walau seribu nama di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lawan di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 lawan di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lawan di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Walau 1000 nama di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 nama di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Yang di gereja, di rumah, yang mengikuti siaran pagi hari ini secara live streaming. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saudara bisa bilang amin? Amin. Puji Tuhan ya. Saya jujur saya dari tadi itu rasanya mau keluar terus air mata. Kalau saya mengingat sudah 8 minggu ya kita tidak bersama, 8 minggu kita tidak berkumpul. Ini adalah minggu yang ke-9. Tetapi saya percaya satu hal yang menjadi kerinduan saya, pasti hati saudara juga ada di rumah Tuhan. Ya, walaupun saudara ada di rumah masing-masing, tetapi hati saudara tetap rindu kepada Tuhan. Saya menjumpai beberapa jemaat. Saya hanya satu katakan kepada mereka. Kalau Roh Kudus sudah mendorong kita untuk hadir pada ibadah minggu pagi, ya jangan ditahan. Ya, saya katakan jangan ditahan. Ya, kita tahu bahwa semuanya itu kalau ada dorongan yang terjadi di dalam hati kita, saya percaya Tuhan akan terus menuntun hidup saya dan saudara. Nah, pada pagi hari ini saya ingin share sedikit. Ada satu ayat yang ayat ini sangat-sangat luar biasa. Ya, ayat ini sangat dahsyat sekali dan ayat ini sangat memberkati juga hidup saya. Ya, sangat memberkati pelayanan saya, sangat memberkati seluruh keluarga saya, sehingga pada pagi hari ini saya bersyukur kalau saya boleh melayani saudara pada pagi hari ini. Ya, kita baca bersama-sama Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Yang sudah ketemu boleh bantu membacakan. Nadia, tolong. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Puji Tuhan. Saudara bisa bilang amin ayat ini. Ya. Amin. Ayat ini sungguh-sungguh sangat menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Sebab apa? Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Allah ingin bersama dengan kita. Allah ingin mendampingi kita. Ya. Terlebih daripada itu, Allah ingin melihat ya bahwa kita ini masih tetap dalam keadaan sukacita. Ya, walaupun keadaan yang kita alami hari-hari ini sekeliling kita itu banyak orang menangis, ya. Banyak orang seperti sudah lesu, tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang sepertinya ya hidup segan, mati tak mau. Ya, ada banyak itu terjadi di sekeliling kita. Dan satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan kita, kenapa Tuhan memperlihatkan kita? Kenapa Tuhan memperdengarkan keadaan seperti ini kepada kita? Ini satu jawaban yang kita harus hanya bisa dapatkan di dalam firman Allah. Kita hanya bisa dapatkan jawabannya itu hanya di dalam firman Allah. Ya. Ayat ini sungguh-sungguh memberikan satu kemampuan untuk kita tetap bangkit. Ya. Di tengah kondisi yang seperti ini, ya, jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita bimbang, jangan kita membuat ragu. Sebab kita tahu semuanya itu sudah ada yang mengatur, semuanya ada yang memonitor. Kejadian, pengalaman-pengalaman yang saya dan saudara alami, itu semuanya kita yakin itu tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Ya. Makanya di setiap akhir daripada ibadah-ibadah selalu diperdengarkan kepada kita. Ya. Mata Tuhan akan melihat saya dan saudara. Mata Tuhan akan memandang saudara semua. Dan Dia akan terus memberikan damai sejahtera kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di dalam ayat berikutnya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita tahu, ya pastinya kita yakin semua rencana-rencana Tuhan itu tidak boleh gagal dalam kehidupan kita. Allah sudah menebus saya dan saudara. Allah sudah membayar ya semua kehidupan kita itu, dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari keterpurukan menjadi kemenangan. Ya, Allah sudah bayar itu, ya, dengan darahnya sendiri. Allah sudah bayar. Sehingga pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, ya, sebagai orang yang terus hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, kita mau akan selalu katakan kepada Tuhan, sekali Kristen menjadi orang Kristen, sekali percaya kita tetap menjadi orang yang percaya. Sekali setia kita akan menjadi orang yang tetap setia. Sekali melayani Tuhan, kita akan tetap terus melayani Tuhan. Dan selanjutnya, sekali Pantekosta, kita tetap Pantekosta. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang kita hadapi, banyak hal yang seringkali membuat kita putus asa, membuat kita menjadi lemah, ya, membuat kita kehilangan harapan. Tetapi yakinlah bahwa di dalam segala perkara kita tidak pernah sendiri. Saudara mungkin masih mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel ya pada saat mereka keluar dari tanah perhambaan itu. Ya. Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan Tuhannya Israel itu adalah Tuhan saya dan saudara yang hari ini tidak pernah berubah. Walaupun mungkin seringkali ada banyak hal-hal yang mencoba memisahkan kita. Tapi kalau saudara baca di dalam ayat-ayat berikutnya itu akan membacakan siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ya, 35 katakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, hari-hari ini
mungkin beberapa hal itu kita hadapi. Ya, penindasan yang seringkali kita seperti tidak punya kebebasan. Ya, sepertinya kita kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan harus, ibadah itu harus menjadi identik kita sebagai orang yang percaya. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap terus memuji Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, pertolongan-Nya, pemberian-Nya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kemurahannya, perlindungannya, penyertaannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang juga kita tidak boleh lupa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ya, pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi itu? Wujud dari seseorang yang mengasihi itu pasti akan terlihat dari cara hidupnya, cara dari dia berbicara, cara dia ngomong. Ya, maaf, mungkin saya ambil kiasan bagaimana hubungan kita suami istri, antara orang tua dengan anak, antara opa dengan cucunya, itu pasti akan terjadi saling mengasihi. Dia ungkapkan. Satu saat dia ingin memeluk cucunya, ya. Satu saat dia ingin menggandeng cucunya. Bahkan pada waktu kita dulu, kita masih ingat, tentunya kita punya pengalaman dan kesaksian yang sama, bahwa Tuhan menggandeng kita, menuntun kita. Walaupun tuntunan daripada Tuhan itu seringkali dapat membawa kepada satu tempat yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang terjadi pada perjalanan bangsa Israel. Ya kan? Pada waktu mereka sampai di Mara, ya, mereka menemukan satu kepahitan. Tetapi setelah itu mereka menemukan Elim, ya, tanah yang selalu airnya membual-bual, dan kemanisan, ya, kenikmatan yang Tuhan percayakan kepada mereka itu mereka temukan. Walaupun sebelumnya itu peperangan mereka hadapi, ya, ketika mereka dikejar oleh Firaun, ya, ketika tentara-tentara Firaun untuk menarik mereka kembali. Tetapi kita melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Pada waktu mereka menyeberang Laut Kosong, ya, sepertinya sudah dekat itu, ya, prajurit-prajurit, ya, daripada Firaun. Tetapi Alkitab berkata, pada saat mereka sudah sampai di tengah laut, maka air, ya, menutupi mereka, sehingga penggenapan daripada firman Tuhan, ya, Tuhan yang sudah berperang, dan prajurit-prajurit Mesir, engkau tidak akan melihat lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekasihan daripada Tuhan, ya, semua pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, yang kita sudah terima, itu sebenarnya adalah wujud daripada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk membawa kebaikan. Ya, pastinya ini semua pasti kita akan saksikan kepada orang lain. Pastinya kita akan ungkapkan kepada Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan, yang sudah menyelamatkan. Ya, yang sudah menyelamatkan. Ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita terus pertahankan dalam ungkapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan itu. Sehingga artinya tidak ada alasan lagi untuk kita selalu bersungut-sungut. Kita komplain kepada Tuhan, tidak ada alasan. Karena kita tahu ayat ini, bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun kalau kita selidiki terus di Alkitab ini, ya, pada satu saat Tuhan akan bawa juga kita, Tuhan izinkan kita bawa kepada masa-masa yang sukar. Buat Timotius 3. Saya kalau membayangkan ayat ini, ya, harga
secupak gandum, sedinar harganya. Coba, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah saya bersyukur pada pagi hari ini. Situasi ke depan yang kita tidak pernah tahu, Tuhan sudah mempersiapkan kita lewat ayat. Ya, hari ke depan kita lihat. Ya, kita lihat semua tatanan ekonomi, sosial itu, ya kan berubah semua sama sekali. Kita ada di dalam PSBB, tetapi jangan lupa PSBB itu artinya penuh selalu berkat. Saudara bisa bilang amin. Bersorak katakan amin Tuhan. Penuh selalu berkat. Luar biasa. Itu saya alami dalam hidup saya. Tidak pernah kekurangan. Ya, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ya, makanya Senin, Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus serta. Jadi penyertaan Tuhan, itu pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu menjadi bahagian kita. Tetapi kita harus tetap katakan dan kita percaya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, makanya kita selalu aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi. Ya. Kita harus menurut apa yang Tuhan inginkan. Kita harus menurut apa yang Tuhan selalu inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus sampaikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Memang kita semuanya tahu bahwa segala sesuatu Tuhan berikan hikmat kepada kita. Ya, kenapa kita mesti pakai masker kemana kita pergi? Itu merupakan juga hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tidak ketularan dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Kenapa kita mesti jaga jarak? Supaya tidak terjadi penularan. Tetapi kita, walaupun kita semua dibatasi oleh jarak, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan selalu dekat kepada kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya Mazmur katakan hanya dekat Allah. Hanya dekat dengan Allah aku. Hanya dekat Allah aku merasakan damai. Hanya dekat Allah aku merasakan sukacita. Sukacita itu tidak ada tokonya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, kita mau jual di mana coba? Iya. Yang ada kesusahan. Ya, di mana-mana ngeluh. Di mana-mana, aduh om sekarang bisnis saya lagi kendor. Aduh om gaji saya sekarang dipotong. Ya semua. Ya itu, ya semuanya itu kita harus kembalikan. Tetapi di samping itu bagi anak-anak Tuhan, puji Tuhan, walaupun dipotong masih terima daripada ada PHK, daripada iya kan semuanya itu kita harus ambil sisi-sisi yang baik, kita harus ambil sisi-sisi kebaikannya. Ya biar bagaimanapun Tuhan pasti akan memelihara kita. Dan di ayat berikutnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saudara kan sering nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tetap luar biasa Tuhan, karena Engkau punya rencana dalam kehidupan. Yeremia katakan, masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh harapan. Kita berharap kepada masa depan. Dan yang bagian yang terakhir katakan Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Sebagai ayat yang terakhir coba kita Filipi pasal 4 ya. Ini ayat juga manis sekali ya. Ini saya kunci dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Di sini katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus.
ya, luar biasa. Allahku coba. Ya. Ini pengakuan dari Rasul Paulus ya. Pada Rasul Paulus dia merasakan pemulihan dalam pelayanannya. Saya percaya saudara juga tetap memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, saudara, ya kan inilah yang dilakukan oleh jemaat di Filipi untuk hamba Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bisa katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya semua kebutuhan kita, di dalam terjemahan lama katakan kekurangan kita, itu Tuhan akan penuhi. Sebagaimana mujizat terjadi di negeri Kanan, ya, Tuhan selalu isi kekurangan kita. Tuhan selalu isi kekurangan kita dengan kemurahan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan dan pembelaan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mari kita tetap satu bergandengan tangan untuk selalu terus berdoa, dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah kerinduan kami juga
ya Tuhan. Terima kasih. Supaya selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami Amin. untuk kami bernafas, untuk kami hidup dalam keadaan sehat dan diberkati dalam Amin. segala Amin. hal. Haleluya. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat. Biarlah kami juga dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyenangkan kami. Terima kasih. Tuhan, kerinduan kami seperti ini, tapi kami menyadari bahwa kami tidak bisa melangkah dan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kemampuan kami sendiri. Amin. Kami sangat memerlukan tuntunan bimbingan Roh Kudus, Amin. karena Roh Kudus adalah kekuatan bagi kami. Roh Kudus adalah penolong bagi kami. Amin. Roh Kudus adalah penghibur dan penopang bagi kami. Sebab itu kami sangat memerlukan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja sama dengan firman, sehingga dapat memberi kemampuan kepada kami, hingga selagi kami masih hidup, benar-benar hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Akan setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, Haleluya. setelah kami belajar dari kebenaran firman-Mu Amin. Tuhan, Tuhan tambahkan iman kasih dan pengharapan kami. Teguhkan iman kasih dan pengharapan kami, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, bahwa dalam segala sesuatu Amin. kami tidak melangkah sendiri. Dalam segala sesuatu kami tidak bekerja sendiri, Haleluya. tapi Tuhan turut bekerja dengan kami. Amin. Amin. Tuhan jalan bersama dengan kami, karena kami mengasihi Engkau, dan Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai dan membela orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang setiawan, ya Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami rindu supaya kami tetap mengasihi Engkau. Amin. Kami tetap rindu setia mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih buat Terima kasih. tuntunan Roh Kudus. Terima kasih buat datanglah firman-Mu kepada kami. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami tetap menyadari bahwa Engkaulah kekuatan kami. Amin. Engkaulah kemampuan kami, ya Tuhan. Terima kasih, baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan, baik kami yang ada di dalam gereja, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mengikuti acara ini. Tuhan, teguhkan iman, kasih pengharapan mereka. Tambahkan iman kasih dan pengharapan mereka, supaya dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi, kami tidak lemah Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang mundur, ya Tuhan, tapi kami tetap menjadi orang yang percaya, orang yang tidak digoncangkan Tuhan. Tapi kami tetap berakar di dalam Engkau. Kami tetap bertumbuh di atas Engkau. Amin. Kami tetap dibangun di atas Engkau Tuhan, supaya situasi, kondisi, keadaan zaman ini tidak dapat menggeser kami dari kasih Kristus, tidak dapat menggoncangkan kami Tuhan, walaupun langit dan bumi akan digoncangkan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang mengikuti acara ibadah ini Tuhan, Tuhan memberkati dalam pribadinya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam segala aspek kehidupan. Semua diberkati Tuhan, semua diberi keberhasilan, keberuntungan, sesuai dengan iman, kasih, dan pengharapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara-acara ibadah kami yang akan datang Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap ada kerinduan, kami tetap memiliki hati yang rasa lapar dan haus akan firman-Mu, dan tetap ada kerinduan memuji dan menyembah, tetap ada kerinduan dekat kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami beribadahnya di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini, tapi harapan kami, Tuhan tetap ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu. Tetap satukan semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya seluruh jemaat DPDR Timur semua tetap bersatu di dalam Engkau. Semua tetap saling mengasihi. Amin. Semua tetap saling Tuhan mengasihi. Amin. Semua tetap saling mendoakan. Amin.
dan saling memberi semangat untuk semua tetap maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan sampai langkah terakhir Engkau menyempurnakan gereja. Semua tetap tergolong di dalam gereja yang akan disempurnakan. Karena dengan pertolongan Tuhan, semua taat dan setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengampuni segala kekurangan, kelemahan, kelelihan kami. Dan tetap Tuhan terima kasih, teguhkan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya situasi kondisi seperti ini kami tidak menyalahkan siapa-siapa, baik kami tidak menyalahkan pemerintah, kami tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kami selalu mengucap syukur. Hati kami tetap melimpah dengan syukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena apa yang Tuhan izinkan itu baik bagi kami. Haleluya. Supaya melihat sejauh mana kemurnian iman kami kepada Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat GPDL Gibor memiliki iman yang dimurnikan. Haleluya. Seperti emas yang dimurnikan oleh api. Dan virus corona ini adalah bagaikan api menguji iman kami Tuhan. Dan biarlah iman kami tetap melekat kepada Tuhan. Iman kami tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam waktu secepatnya menurut Tuhan, semua virus-virus corona ini Tuhan lenyapkan. Sehingga kami tetap kembali diberi kebebasan, baik bebas beraktivitas hal-hal jasmani, dan terlebih bebas dalam kami beribadah, memuji dan menyembah dan melayani Engkau Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan yang perhitungkan, Tuhan yang balas memberkati kembali sesuai dengan janji firman-Mu. Tidak sia-sia jerih payah kami dalam mengiring dan melayani kami, tapi Tuhan yang membalas dan Tuhan yang menyediakan upah bagi semua yang mengambil bagian pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan tuntun kami datang ke dalam rumah Tuhan beribadah. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai dan lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan baik dan sukacita. Yang hadir maupun yang tidak hadir, yang masing-masing di rumah, apabila sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas, Tuhan tetap sertai dan lindungi, tetap memberi keberhasilan, keberuntungan, sesuai dengan iman, kasih, dan pengharapan masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni segala kekurangan kelemahan kami. Dan Tuhan sempurnakanlah apa yang kami lakukan hari ini yang dapat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan kembali bukalah tingkap-tingkap langit dan memberkati kembali semua yang memberikan persembahan, baik Tuhan dengan cara bagaimanapun untuk memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan sendiri buka tingkap-tingkap langit dan curahkanlah segala berkat jasmani rohani dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis mereka. Tuhan yang memberkati dan beri keberhasilan, keberuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang umur hidup kita, dimanapun kita berada, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah khawatir, tetapi hendaklah kita selalu merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji-janji Tuhan, dan Dia selalu menggenapinya bagi orang yang mengasihi Dia. Demikianlah janji-janji Tuhan yang selalu diperdengarkan kepada kita dalam setiap ibadah-ibadah kita, supaya kita akan mengakhiri ibadah kita tidak dengan kita kecewa, tetapi dengan penuh sukacita merenungkan firman Tuhan. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Oleh sebab itu, biarlah kita akan berpisah satu dengan yang lain, dengan menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus, tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan ibadah kami hari Kamis pun kami sudah serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Pasti Tuhan memberkati kami yang beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.